Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode kemarin, Majnun tetap saja menyerah pada keadaan guys. Apalagi dia tidak bisa memperdengarkan sajak-sajaknya di depan Laila. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Bagaimana keadaan dan tujuan hidup Majnun sebenarnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys. Oke, kita akan lanjutkan kisahnya. Untuk yang belum tahu bagaimana kisah Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Dan Rizky ucapkan banyak terima kasih untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Apa kabar dengan Situa Said, ayah Majnun guys? Apa yang telah terjadi kepadanya selama ini? Usia dan kesedihan telah membuat punggungnya bungkuk dan mengubah warna rambutnya menjadi putih. Ia bagaikan Nabi Yakub yang telah kehilangan putra kesayangannya Yusuf. Namun keadaannya jauh lebih buruk guys. Yakub masih memiliki beberapa putra lainnya yang dapat menghiburnya saat ia sedih. Namun ayah Majnun hanya memiliki seorang putra dan dengan demikian ia ditakdirkan untuk menderita sendirian. Ia dapat melihat takdirnya dengan jelas, lebih gelap daripada kegelapan malam. Sebuah malam tanpa akhir guys. Dan hari-harinya sama gelapnya dengan malam-malamnya. Ia biasanya duduk di sudut tendanya yang akan mengumumkan kedatangannya ke tempat peristirahatan terakhir. Ia tahu bahwa sinyal itu akan datang tak lama lagi, karena ia telah melewati 3 papan penunjuk jalan, yaitu penderitaan, kelemahan, serta usia tua. Hanya ada satu tali yang mengikatnya di dunia dan tali itu adalah Majnun guys. Situa Said tidak merasa takut akan kematian. Namun ia takut jika ia mati tanpa melihat putranya dan sinar matanya, hanya sekali saja sebelum ia pergi. Hanya sedikit yang dapat ditinggalkannya. Kepemilikan duniawi tak berarti apa-apa baginya. Namun ia sedih tatkala memikirkan bahwa apa yang dimilikinya akan menjadi milik orang asing daripada darah dagingnya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari Majnun dan berbicara kepadanya untuk yang terakhir kalinya. Mungkin saja ia dapat membuat putranya mengerti. Mungkin saja ia dapat membujuknya untuk melepaskan jiwanya dari gurun pasir, untuk menyelamatkan hatinya dari obsesinya. Harapan untuk bertemu dengan Majnun sekali lagi menjadi tempat bergantung hidupnya yang rapuh. Putranya bagaikan tali yang mengikatnya pada dunia ini guys. Dan begitulah, dengan tongkat di tangan dan didampingi 2 pria muda dari sukunya, ia berkelana mencari putranya. Ia merasa yakin bahwa atas bimbingan Allah, ia akan mencapai tujuannya. Perjalanan itu sangatlah menyiksa, bahkan bagi pria-pria muda yang mendampinginya guys. Mereka melewati pegunungan terisolir yang puncaknya berapi. Mereka digigiti oleh nyamuk dan hewan-hewan kecil yang berkeliaran di gurun. Dan kaki-kaki mereka lecet-lecet karena pasir yang membakar. Mereka berkelana dari oase ke oase, beristirahat semalaman dan bertanya kepada setiap orang yang lewat tentang kabar keberadaan Majnun. Setelah beberapa minggu, tampaknya mereka tak akan pernah mencapai tujuan. Namun akhirnya, saat Situa Said merasa khawatir bahwa ia akan meninggal karena hawa panas dan debu dan juga keputusasaan karena tak tercapainya tujuan mereka, mereka bertemu dengan seorang biduin tua yang mengetahui kabar Majnun. "Kalian sedang mencari Majnun?" tanyanya dengan mata terbelalak lebar. "Berarti aku dapat membantu, karena aku tahu di mana ia berada. Ia bersembunyi di sebuah gua kecil terpencil yang mirip dengan lubang api neraka. Aku tak menyarankan kalian ke sana, kecuali jika kalian tak takut pada kematian." Para pendamping Situa Said memohon agar mereka kembali pulang saja. Namun Said menolak permintaan mereka guys. Dan berangkatlah mereka. Kali ini menuju arah yang diberikan oleh sang biduin. Mereka akhirnya tiba sampai tujuan. Tempat itu begitu terisolir guys, begitu suram, sehingga membuat para pencarinya menangis. Dan ketika mereka menemukan Majnun, setidaknya makhluk yang mereka anggap sebagai Majnun, tangisan mereka semakin keras guys. Situa Said tak mengenalinya sebagai manusia, apalagi sebagai darah dagingnya sendiri. Majnun tak lebih dari beberapa tulang belulang yang kurus guys, yang disatukan oleh kain-kain kotor dan compang-camping. Bisa dibayangin gak sih guys, gimana Majnun? Ia merangkak bagaikan hewan buas, bagaikan roh mengerikan dari neraka yang bangkit dari waktu ke waktu untuk menghantui manusia. Rambutnya kusut guys, kulitnya berlumuran debu. Ia menggeliat di atas pasir bagaikan ular yang berada di ujung kematian. Pemandangan itu menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Bahkan mereka-mereka yang berhati keras sekalipun dibanjiri oleh rasa cinta dan iba, oleh keharuan serta penderitaan. Situa Said terjatuh dan mendekap putranya di dadanya. Dengan halus,
ia membelai wajah putranya guys, membersihkan debu dan kotoran dari wajah putranya dengan air matanya sendiri. Majnun memandang ke arah ayahnya, namun ia tak melihatnya. Siapakah pria tua ini dan untuk siapakah ia menangis? Ia menatap wajah ayahnya dalam-dalam, namun ia tak mengenalinya guys. Bagaimana mungkin ia dapat mengenali ayahnya jika ia tak bisa mengenali dirinya sendiri? Ia menatap mata pria tua itu dan berkata, "Siapakah Anda? Dari mana asal Anda? Apa yang Anda inginkan dari saya?" "Aku telah mencarimu selama ini putraku," sahut si tua Said. Ketika Majnun mendengar suara ayahnya, akhirnya ia mengenali siapa sosok asing yang berada di hadapannya. Ia bergerak maju dan menjatuhkan dirinya di kedua tangan pria tua itu dan mulai menangis tak terkontrol guys. Si tua Said mencium pipi putranya dan menekannya begitu keras ke dadanya hingga jantungnya nyaris meledak. Selama beberapa menit yang penuh air mata, mereka saling berpelukan. Ketika mereka telah mendapatkan kenangan kembali, si tua Said mengambil jubah sutra terhalus dari tasnya, sepasang sepatu kulit dan sorban putih seputih damas. Baginya tidaklah pantas bagi putranya untuk berjalan ke sana kemari bagaikan mayat hidup guys, bagaikan mayat yang dibangkitkan kembali saat hari kiamat dalam keadaan telanjang. Ia jelas harus melakukan sesuatu guys. Majnun sama sekali tak peduli dengan pakaiannya. Namun demi menghormati ayahnya, ia mengenakan pakaian tersebut. Lalu si tua Said menundukkan putranya dan mulai berbicara dengannya dengan tegas namun halus. "Putraku tersayang," katanya, "tempat apa yang kau jadikan sebagai tempat tinggalmu ini? Apakah kau benar-benar telah memilih neraka ini sebagai tempat persembunyianmu? Beginikah caramu meminta sang takdir untuk menghabisimu, untuk menyerahkan tubuhmu kepada hewan buas saat kau telah mati, sehingga mereka dapat memilih-milih tulang belulangmu dan menikmati dagingmu? Kumohon padamu, ayo keluar dari tempat ini selagi masih ada waktu. Bahkan anjing-anjing kota pun memiliki kehidupan yang lebih baik darimu. Kau telah datang dari jauh hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat kecil. Benarkah demikian? Percayalah, tindakanmu melarikan diri itu tak akan menyelesaikan apapun. Teruslah berlari hingga di hari kau mati dan kau tetap tak akan menemukan apapun. Apa gunanya semua penderitaan ini? Apa gunanya? Tak akan membantu siapapun, bukan? Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan dirimu? Kau harus mencoba untuk mengatasi rasa sakitmu. Jika tidak, ia akan menghabisimu. Kesedihan itu akan menelanmu bulat-bulat. Karena kau hanyalah manusia biasa. Sudah terlalu lama kau memberontak. Cukup sudah semuanya. Kau harus menerima segala sesuatu sebagaimana mestinya. Dunia tak akan berubah karena keinginanmu, terutama jika kau memalingkan dirimu darinya. Untuk apa kau hidup di alam liar ini bersama dengan hewan-hewan buas? Untuk apa kau bersembunyi di gua kotor ini? Kau bagaikan iblis penyair yang memakan kesedihannya sendiri. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu dari semua ini. Coba pikirkan hal lain, sesuatu yang sepele dan tak beresiko apapun. Tertawalah, bersenda guraulah, dan berbahagialah. Yah, memang awalnya terasa palsu, tapi tak butuh waktu lama dan tawa itu akan menjadi nyata. Berlakulah sesuka hatimu, biarkan hatimu menikmati kenikmatan dunia. Dan mengapa tidak? Begitulah kehidupan. Kehidupan menghembuskan nafas-nafas dan dingin, dan kau harus belajar untuk menerimanya. Entah janji-janji kehidupan itu nyata atau tidak, tapi kau harus belajar untuk bisa menikmati setiap momen begitu ia datang. Kau harus meraih hari ini, karena kau tak dapat mempercayai esok hari. Nikmati apa yang kau miliki hari ini. Esok hari adalah milik kematian, dan hanya milik kematian semata. Tak ada yang lebih berarti daripada apa yang telah kau raih selama ini. Semua wanita hanya dapat mengenakan pakaian yang dimilikinya. Seorang pria hanya dapat memanen hasil dari benih yang telah ia tanam. Jika kau berharap untuk meraih kebaikan dalam hidupmu, kau harus memulainya dari hari ini. Kau harus memperlakukan hidup seolah hari ini adalah hari pertamamu sekaligus hari terakhirmu. Berlakulah seolah kematian sedang mengetuk pintumu saat ini. Dan jika memang kematian itu tiba, kau tak akan merasa takut lagi. Karena hanya mereka-mereka yang telah mati sebelum mereka benar-benar matilah yang berharap dapat melarikan diri dari kematian.